Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa kembali dengan Budiana di pelajaran IPS tema 5 subtema 2 tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Agama Islam di Indonesia berkembang sangat pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dari Gujarat dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Kemudian, makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kira-kira siapa ya yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate. Ia dinobatkan menjadi Sultan Ternate ke-24 pada tahun 1570. Sultan Babullah memerintah dari tahun 1570 hingga 1583. Ia menjabat sebagai sultan karena ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah sangat marah dan juga ingin menyerang pasukan Portugis. Oleh karenanya, ia melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah Portugis. Karena tindakan persekutuan ini, Sultan Babullah diberi gelar sebagai penguasa 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah. Yang pertama yaitu ada Masjid Kesultanan Ternate, lalu ada makam Sultan Babullah dan juga Benteng Toluko. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang berada di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan juga Gresik. Keadaan rakyat pada masa kerajaan Mataram sangat makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena menurutnya akan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yang pertama adalah Pasar Legi Kota Gede, lalu ada juga Masjid Kota Gede. Teman-teman, kita memiliki banyak sekali tokoh nasional yang telah berjasa dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat. Contohnya seperti Bung Karno dan juga Raden Ajeng Kartini. Berikut ini merupakan uraian tentang kisah kedua tokoh tersebut. Yang pertama kita akan bahas yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno, atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Bung Karno, merupakan orator yang sangat karismatik dan juga cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.
Yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Beliau aktif menuliskan surat kepada teman-temannya di Belanda yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Isi dari surat tersebut adalah menceritakan kisahnya selama ini dan juga rasa ketertarikannya kepada kesetaraan hak antara laki-laki dan juga perempuan di luar negeri. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Sebagai tugasnya, silakan teman-teman buka buku pena 4B halaman 110. Kemudian lihatlah muatan IPS KD 4.4 tentang keterampilan portofolio. Di situ ada tugas untuk membuat clipping. Silakan teman-teman membuat clipping dari 3 tokoh pahlawan nasional. Silakan cari artikelnya di internet, kemudian pilihlah informasi-informasi penting dan juga menarik tentang tokoh tersebut, dan jangan lupa tuliskan pengaruhnya bagi masyarakat. Lalu, sertakan pula foto ataupun gambar dari tokoh tersebut supaya clippingmu jadi lebih menarik. Kemudian, tugas ini akan dikumpulkan 2 minggu lagi ketika pengumpulan tugas selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman hebat yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.